Setiap hari, kita hidup berdampingan. Ada yang kerja, sekolah, berdagang, atau sekadar jalan-jalan. Semua itu bisa terjadi karena ada hak yang dilindungi negara. Hak untuk hidup aman, mendapat pendidikan, menyampaikan pendapat, dan dilayani dengan adil. Itu semua adalah bagian dari hak warga negara. Tapi jangan lupa, bersamaan dengan hak, kita juga punya kewajiban. Taat hukum, bayar pajak, ikut menjaga ketertiban dan keamanan. Itulah kewajiban kita sebagai bagian dari masyarakat. Kalau semua orang cuma menuntut hak, tapi lupa jalankan kewajiban, negara ini nggak akan berjalan dengan baik. Negara yang kuat bukan karena pemerintah saja, tapi karena rakyatnya sadar akan peran mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Hak adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang secara mutlak oleh hukum yang telah diatur oleh undang-undang. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang beriringan dengan hak dalam menjaga keseimbangan untuk mewujudkan tujuan bersama. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab negara. Negara punya tugas dan tanggung jawab untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, seperti memberikan kebebasan beragama, memberikan fasilitas seperti pendidikan dan kesehatan yang layak untuk semua orang, serta mengelola kekayaan alam untuk semua orang. Selain itu, negara juga wajib memperhatikan fakir miskin dan anak-anak terlantar agar mereka mempunyai kehidupan yang layak seperti semua orang. Jadi, hak negara diatur UUD 1945 yang dimana prinsip utamanya terlibatnya warga negara baik secara langsung maupun perwakilan yang tujuannya agar warga negara sadar menganggap hak dan kewajiban sebagai bagian dan kesepakatan mereka. Adapun contoh hak dan kewajiban diantaranya jika seseorang warga negara berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh, maka berhak mendapatkan perlindungan hukum. Adapun contoh lain, jika seseorang tunduk, mentaati dan patuh terhadap hukum yang berlaku, maka warga negara berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Baik, setiap warga negara mempunyai kebebasan atas kewarganegaraannya. Adapun asas secara umum, kita dapat melihat dari asas kelahiran, asas keturunan, dan asas perkawinan, di mana ketiga asas tersebut dapat menentukan kewarganegaraan kita berasal. Lalu kita juga bisa melihat dari unsur pewarganegaraan seperti aktif dan pasif. Aktif sendiri adalah penentuan dari kita atau hak kita dalam memilih kewarganegaraan, dan secara pasif itu kita berhak menolak dari pemerintah untuk menentukan kewarganegaraan kita. Terima kasih. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap warga negara. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999, seperangkat hak asasi manusia, pada hakikatnya manusia merupakan makhluk keberadaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana wajib dihormati, dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan. Adapun sifat-sifat HAM, yang pertama itu ada bersifat universal, dimiliki oleh setiap warga negara tanpa ada perbedaan ras, bangsa, dan suku, serta agama. Yang kedua ada supralegal, yang dimiliki tanpa adanya suatu urusan negara, undang-undang, karena berasal dari sumber yang paling tinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir penegakan HAM. Jadi segala bentuk hukum harus diadili di peradilan HAM, dalam acara peradilan HAM, serta ditindak tegas tanpa adanya tindak diskriminatif.